Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah sejarah Al-Quran, yakni Al-Ustadz Mukhrij Syediki. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Dery Yuwanda, saya dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir semester 3, dan saya akan menyampaikan tugas memenuhi tugas ujian akhir semester 3 ini dengan video, dan saya akan membawakan tema kronologi pewahyuan Al-Quran. Nah, kronologi pewahyuan Al-Quran sebelumnya dari pembahasan ini pembahasan yang pertama adalah terkait problema kronologi Al-Quran. Problema kronologi Al-Quran. Yang kedua adalah kronologi pewahyuan Al-Quran menurut sarjana Islam, dan yang ketiga kronologi pewahyuan Al-Quran menurut sarjana Barat. Nah, di sini diambil dalam buku rekonstruksi sejarah Al-Quran. Nah, dalam buku rekonstruksi sejarah Al-Quran atau bukunya Taufik Adnan Amal. Nah, di situ sebelumnya kita penjelasan dulu terkait problematika. Apa sih problematika itu? Problematika di sini berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematik, yang berarti masalah atau persoalan. Di sini persoalan terkait kronologi pewahyuan Al-Quran. Kronologi adalah susunan urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa. Di sini problematika kronologi Al-Quran adalah sesuatu permasalahan susunan waktu suatu kejadian yang ada kaitannya dengan Al-Quranul Karim. Nah, baik. Terkait problematika pewahyuan Al-Quran dari bukunya karya Taufik Adnan. Di sini adalah yang pertama terkait proses pewahyuan. Proses pewahyuan Al-Quran adalah secara bertahap sekitar 23 tahun. Sekitar 23 tahun pewahyuan ini bersifat kontekstual, yang dimana sebagaimana yang kita tahu gitu. Yang kita tahu adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, di situ ayat Al-Quran tidak langsung turun satu buku ataupun satu kitab, akan tetapi di sini ayat Al-Quran turun secara bertahap selama 23 tahun. Nah, di sini. Nah, permasalahannya. Terus ada juga di sini terkait pengumpulan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran dilakukan dalam beberapa tahap, mulai dari masa Nabi secara lisan atau tulisan. Nah, di sini permasalahannya pada zaman Nabi mungkin belum orang banyak yang namanya bisa menulis lah gitu. Jadi adapun tidak ada yang namanya kayak zaman sekarang gitu, seperti ataupun kertas ataupun buku tulis dan lain sebagainya. Dan pada zaman dulu adalah setiap kali ayat Al-Quran itu turun,
ditulisnya pasti ada yang entah di batu, entah di lembar-lembar kulit, di kulit dan lain sebagainya gitu. Nah, itu pada zaman dulu. Jadi kita belum tahu lah bagaimana pada zaman dulu turunnya Al-Qur'an, bagaimana terkait susunan Al-Qur'an dan lain sebagainya. Itu adalah permasalahannya sampai sekarang Al-Qur'an itu menjadi sebuah kitab, sebuah buku gitu, jadi satu lah, menjadi satu. Itu yang dipermasalahkan, banyak dipermasalahkan oleh termasuk oleh sarjana barat. Di sini kesimpulannya, di sini dalam buku ini mengajak agar kita bisa memahami tentang Al-Qur'an, tidak hanya bersifat dokumen keagamaan, tapi ia juga bersifat fenomena sejarah yang melibatkan proses panjang dan konteks pendekatan kritis yang ditawarkan dapat memperkaya wawasan dalam mengapresiasi Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam. Nah, itu terkait permasalahan turunnya turunnya Al-Qur'an, kronologi pewahyuan Al-Qur'an. Nah, selanjutnya adalah kronologi pewahyuan Al-Qur'an menurut sarjana Islam. Nah, di sini menurut sarjana Islam yang bisa kita ambil mungkin dari Ibnu Abbas, terus dari Umar bin Muhammad bin Abdullah Kafi, terus dari Ikrimah dan Husain bin Abil Hasan. Nah, pandangan menurut sarjana Islam. Nah, pasti sarjana Islam itu sepakat bahwa Al-Qur'an itu diwahyukan secara bertahap selama 23 tahun. Nah, itu pada tahun 610 Masehi sampai 632 Masehi, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan umat Islam pada zaman itu, terutama pada zaman Rasulullah SAW, yang dimana beliau adalah penerima ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Nah, selanjutnya yang jadi permasalahan, banyak yang dipermasalahkan adalah terkait turunnya Al-Qur'an. Ayat yang manakah yang pertama kali turun? Nah, di sini dalam ulama sarjana Islam bahwa turunnya ayat Al-Qur'an adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan diakhiri dengan surat Al-Maidah ayat 3 dan surat At-Taubah ayat 128 dan 129 menurut riwayat-riwayat yang berbeda. Nah, yang pastinya adalah yang paling disepakati adalah turunnya ayat Al-Qur'an yang pertama kali turun adalah ayat 1 sampai 5. Terus terkait pembagian metode pewahyuan. Nah, ini juga jadi permasalahan terkait metode pewahyuan. Ayat-ayat yang turun di Mekah, adapun ayat-ayat yang turun di Madinah, periode Mekah fokus pada pembentukan keimanan, ketauhidan, penyucian jiwa. Ayat-ayatnya pendek, kritis dan menggunakan emosi sesuai dengan tantangan awal dakwah. Nah, itu adalah tantangan Nabi Muhammad. Dan periode Madinah fokus pada hukum syariat, pembentukan masyarakat serta hubungan antar umat. Ayat-ayatnya lebih panjang dan berisi peraturan yang kompleks. Konteks pewahyuan asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya ayat. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan pasti ada sebab-sebabnya dan kenapa, permasalahannya apa, bagaimana terjadinya turunnya ayat ini. Adapun terkait cerita tentang ayat Al-Qur'an, ayat pertama kali yang diturunkan oleh ayat Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan oleh Allah, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 aja. Di situ ada cerita
tentang turunnya ayat 1-5 pada zaman Nabi di Gua Hira, dan diberikanlah wahyu dan datanglah malaikat Jibril. Itu terkait cerita tentang surat Al-Alaq ayat 1-5, mungkin secara singkatnya. Ada juga yang mengatakan kronologis pewahyuan Al-Quran, bahwa ayat Al-Quran itu yang pertama kali diturunkan itu bukan Al-Alaq, tapi Al-Fatihah. Nah, dan itu juga menjadi suatu masalah. Banyak yang ada yang mengatakan terkait Al-Fatihah adalah surat atau ayat pertama yang diturunkan oleh Allah. Adapun yang pasti, yang paling jelas adalah menurut pendapat para ulama yang paling fix, yang paling jelas adalah surat Al-Alaq 1-5. Jadi kesimpulan dari kesaksian Islam mengandung kronologi pewahyuan Al-Quran sebagai proses dinamis yang bertujuan membimbing umat sesuai kebutuhan zaman. Pendekatan mereka lebih menekankan aspek spiritual dan praktis dengan memperhatikan kesinambungan antara wahyu dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kronologi menjadi dasar utama dalam memahami pesan-pesan Al-Quran dan penerapan dalam kehidupan umat Islam lainnya. Nah itu. Terus selanjutnya ada juga kronologi Al-Quran menurut sarjana Barat. Bagaimana sih pandangan sarjana Barat? Nah di sini menurut pandangan sarjana Barat. Sarjana Barat itu memiliki pandangan-pandangan yang kritis. Beda dengan sarjana Islam. Kalau sarjana Islam dia lebih mementingkan yang namanya terkait riwayat-riwayat sahabat, hadis Rasulullah, terus mengacu kepada para ulama-ulama terdahulu. Sedangkan dibandingkan dengan sarjana Barat itu dia lebih berpikirannya modern ataupun berpikiran secara kritis. Mereka memiliki pola pemikiran yang kritis lah, sudut pandang historis kritis. Mereka cenderung menyoroti konteks yang kultural dan politik yang menelatar belakangi turunnya wahyu. Banyak dari mereka yang merekonstruksi kronologi pewahyuan berdasarkan peristiwa sejarah perkembangan masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad SAW. Di sini contohnya dari klarifikasi wahyu sarjana Barat seperti Theodor Holdek. Theodor Holdek adalah salah satu sarjana Barat yang membagi pewahyuan Al-Quran ke dalam 3 periode. Nah, sarjana Barat membagi pewahyuan Al-Quran ke dalam 3 periode. Yang pertama adalah Mekah awal, dan yang kedua Mekah tengah dan akhir, dan yang ketiga ada Madinah. Mekah awal adalah ayat-ayat yang pendek, yang berisi ajakan spiritual. Jadi pada di sini menurut Theodor Holdek, nah ada 3. Yang pertama Mekah awal itu adalah ayat-ayat yang pendek. Ayat-ayat yang pendek mungkin seperti ada surat surat Ar-Rahman, Fabi ayyi rabbika tukadziban. Terus surat ayat pendek mungkin terkait surat-surat Al-Ikhlas dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah Mekah awal, ayat-ayatnya pendek. Dari sini menurut Theodor Holdek. Terus ada juga Mekah tengah dan akhir, ayat-ayat yang mulai memperkenalkan konsep hukum dan kritik sosial. Itu menurut Theodor Holdek. Dan yang ketiga ada Madinah. Madinah adalah ayat-ayat panjang yang mengatur kehidupan sosial, politik, hukum umat Islam. Nah, kalau tadi menurut sarjana Islam cuman ada Mekah dan Madinah. Tetapi menurut pandangan Theodor Holdek, di sini sarjana Barat
terbagi menjadi 3, Mekah awal, Mekah tengah dan akhir, dan Madinah. Dan menjadi 3 itu menurut Theodor Hall salah satu sarjana barat, metode sarjana barat. Nah, di sini pandangan sarjana barat tentang kronologi pewahyuan Al-Quran sering berangkat dari sudut-sudut pandang historis, kritis, dengan menyoroti pengaruh lingkungan sosial, budaya, dan agama pada proses pewahyuan, meski tidak selalu sejalan dengan pandangan tradisional Islam. Kajian mereka menawarkan wawasan yang bisa memperluas pemahaman terhadap sejarah-sejarah Al-Quran. Nah, kesimpulannya adalah antara sarjana barat dan sarjana Islam. Antara sarjana barat dan sarjana Islam adalah jika sarjana barat mengacu kepada hadis, pasti yang namanya sarjana orang-orang Islam pasti mengacu kepada hadis-hadis Rasulullah, pasti yang lebih jelasnya adalah hadis-hadis yang mutawatir, yang jelas riwayat-riwayatnya. Terus yang kedua adalah mengacu kepada riwayat-riwayat para sahabat, dan yang ketiga adalah mengacu kepada tafsir-tafsir klasik atau tafsir-tafsir ulama-ulama tafsir terdahulu lah, ulama-ulama terdahulu. Nah, terus sarjana Islam juga berfokus kepada asbabun nuzul, berfokus kepada sebab-sebab turunnya ayat, mengapa ayat ini turun dan lain sebagainya, dan teks-teks wahyu Al-Quran. Adapun sarjana barat adalah menggunakan pendekatan historis, linguistik, dan tekstual. Jadi mereka lebih mementingkan atau lebih memerlukan, lebih menyoroti tentang pikiran yang kritis mereka. Nah, dan yang keduanya adalah melontarkan riwayat-riwayat tradisional dan melihat Al-Quran dalam konteks budaya dan sosial. Itu menurut pandangan sarjana barat. Jadi mereka lebih modern, lebih mementingkan budaya dan sosial. Nah, di sini ada pun tokoh-tokoh yang saya ambil. Di sini ada beberapa tokoh sarjana Islam. Yang pertama adalah Ibnu Abbas, yang kedua ada Ikrimah, yang ketiga ada Umar bin Muhammad bin Abdul Kafi, dan yang keempat ada Husain bin Abi Al-Hasan, yang kelima ada As-Suyuti, yang keenam ada Abu Ja'far At-Tabari, yang ketujuh ada Fakhruddin Ar-Razi. Nah, itu adalah tokoh-tokoh sarjana Islam yang yang bersangkut pautan tentang kronologi pewahyuan Al-Quran. Adapun tokoh-tokoh sarjana barat, salah satunya tadi adalah Theodor Holdeck. Terus yang kedua adalah William Montgomery Watt. Terus yang ketiga ada John Wasbrook, dan yang keempat ada Richard Bell, dan kelima ada Arthur Jeffrey, dan yang keenam ada Angelica Neuwirth. Mungkin itu saja terkait yang bisa saya sampaikan problematika pewahyuan, kronologi pewahyuan Al-Quran, entah dari sarjana Islam maupun sarjana barat. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.